Halo semuanya, baik, hari ini kita akan belajar mengenai afinitas. Nah, di sini sebuah afinitas adalah sebuah transformasi yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah mengawetkan keantaraan titik-titik yang segaris. Artinya, jika P antara A dan B, maka P aksen juga terletak di antara A aksen dan B aksen. Yang kedua, mengawetkan rasio perbandingan antara ruas-ruas garis. Artinya, kalau P di antara A dan B dengan AP per AB sama dengan K, maka A aksen P aksen per A aksen B aksen sama dengan K juga. Yang ketiga, memetakan ruas garis menjadi ruas garis. Yang keempat, memetakan garis menjadi garis. Dan yang kelima adalah mengawetkan kesejajaran. Sebuah afinitas khusus yang dapat membangun afinitas umum adalah afinitas perspektif. Bisa kita singkat menjadi perspektivitas. Sebuah perspektivitas ditentukan oleh dua garis yang berpotongan dan sebuah faktor skala, di mana faktor skalanya itu bisa kita berikan simbol K dan K-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian definisi perspektif yaitu andaikan S dan T dua garis yang berpotongan. Sebuah padanan L1 dinamakan perspektivitas apabila untuk setiap P ada P aksen dengan P aksennya adalah LP yang ditentukan sebagai berikut. Jika P anggota G, maka P aksen sama dengan P itu sendiri. Jika P bukan anggota G, maka P double aksen P aksen sama dengan K P double aksen. Dengan P double aksen adalah proyeksi P pada T dengan arah S. Apabila P bukan anggota S dan P double aksen sama dengan irisan antara S dan T apabila P anggota dari S. Nah, T ini maksudnya adalah yang T kecil ini ya. T ini dinamakan sumbu perspektivitas dan S-nya ini adalah garis arah perspektivitas. Nah, kalau pada gambar bisa dilihat seperti ini ya. Ini adalah T-nya yaitu sumbu perspektivitas, S-nya ini adalah arah perspektivitasnya, P-nya ini adalah titiknya, P aksen ini adalah hasil perspektivitas dari P, kemudian P double aksen ini adalah proyeksi P pada T dengan arah S. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami perspektivitas, mari kita lihat contoh seperti ini ya, contoh seperti berikut. Ini perspektivitas ditulis sebagai LTSK. T-nya itu adalah sumbu perspektivitas, S-nya adalah arah perspektivitas, K-nya adalah faktor skala. Nah, contohnya diketahui sumbu X adalah sumbu perspektivitas dan sumbu Y adalah arah perspektivitas. Faktor skala adalah 2. Tentukan koordinat-koordinat peta titik berikut, yaitu yang pertama titik A 3,5, yang kedua titik B min 4,1, dan yang ketiga adalah titik B X, Y. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Ingat bahwa T adalah garis sumbu perspektivitas, yaitu sumbu X. S adalah garis arah perspektivitas, yaitu sumbu Y. Dan diketahui sebuah titik A yaitu 3,5. Maka untuk mencari A aksen atau untuk mencari hasil perspektivitas dari titik A, maka kita harus mencari A double aksen terlebih dahulu. A double aksen adalah proyeksi titik A terhadap sumbu perspektif. Ingat sumbu perspektifnya adalah sumbu X. Jadi proyeksi A terhadap sumbu X adalah di titik A aksen 3,0 ya. Bisa membayangkan ya. Misalkan ada sebuah di sumbu X, kemudian di
atasnya ada titik 3,5, maka hasil proyeksi titik A terhadap sumbu X adalah di 3,0. Nah, kemudian kita akan mencari A aksen, yaitu hasil dari perspektivitas dari sumbu X dengan arah sumbu Y dan faktor skalanya adalah 2. Nah, di sini kita misalkan A aksennya adalah X, Y ya. Jadi, A aksen sama dengan L T S 2 dari A. 2-nya ini dari faktor skala, T-nya adalah sumbu perspektivitas ya, yaitu sumbu X, S-nya adalah arah perspektivitas yaitu sumbu Y. Nah, bentuk ini bisa kita tulis yaitu A double aksen A aksen sama dengan 2 kali A double 2 kali A aksen ya. A double aksen A aksen sama dengan 2 kali A aksen. Perhatikan penempatan A double aksen dan A aksennya. Juga penempatan dari A ke A aksen. Nah, sekarang A double aksen A aksen ya, untuk mencari koordinat dari A double aksen A aksen kita menggunakan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1 ya. X1, Y1 punyanya A aksen, X2, Y2 adalah punyanya A double aksen. Nah, tadi bisa diingat ya, bisa dilihat A aksennya kita ganti, kita misalkan dengan X, Y dan A double aksennya yaitu 3,0. Jadi A double aksen A aksen bisa kita tulis koordinatnya yaitu X itu dari ini ya, dikurangi 3. X min 3, Y dikurangi 0. Jadi X min 3 dikurangi, Y dikurangi 0. Sama dengan 2, 2-nya kita tulis di sini. Kemudian A aksen, berarti kita ambilnya dari A aksen dulu. Berarti X dikurangi A-nya yaitu adalah 3 ya, X kurangi 3, Y dikurangi 5. Nah, X min 3 kita tuliskan tetap X min 3, Y min 0 kita tuliskan tetap Y. Kemudian ini bisa kita kalikan 2 kali X min 3 berarti 2X min 6, begitu juga 2 dikalikan dengan Y min 2 berarti 2 kali Y, 2Y min 2 kali 5, 10. Nah, jadi X min 3 sama dengan 2X min 6. Ya kan? Yang depan sama dengan yang depan, berarti X-nya pindah ruas ke kanan, min 6-nya pindah ruas ke kiri, menjadi 6 min 3, yaitu 3, dan ruas kanannya menjadi X. Jadi X sama dengan 3. Kemudian yang belakang, Y sama dengan 2Y min 10. Jadi Y-nya pindah ruas ya ke ruas kanan, min 10-nya pindah ke ruas kiri, maka didapatkan Y-nya sama dengan 10. Nah, sehingga didapatkan nilai A aksen adalah 3,10. Sekarang kita lihat untuk yang kedua. Untuk yang nomor 2, T adalah garis sumbu perspektivitas, yaitu sumbu X ya, masih sama. S-nya adalah arah perspektivitas, yaitu sumbu Y. Kemudian koordinat titik B adalah min 4,1. Maka langkah awal kita mencari B double aksen, yaitu proyeksi titik B pada garis sumbu perspektif, yaitu B aksen. Nah, kalau B-nya min 4,1, berarti proyeksinya terhadap sumbu X adalah min 4,0. Jadi B double aksen adalah min 4,0. Kemudian kita mencari B aksennya, yaitu hasil dari perspektivitas dari sumbu X dengan arah sumbu Y dan faktor skalanya 2. Kita beri permisalan B aksennya adalah X, Y ya misalkan. Jadi B aksen sama dengan LTS 2B. Maka B double aksen B aksen sama dengan 2 kali B aksen. Kemudian kita bisa cari ya B double aksen B aksen sama dengan X plus 4 didapatkan karena B aksen itu kan yang depannya X ya. X min B
double aksennya kan ini ya, min 4,0 ya. Berarti X min 4 menjadi X plus 4, Y min 0. Nah, kita tulis di sini. Sama dengan 2 kali B aksennya X, Y, B-nya min 4,1, berarti kita bergerak dari X-nya dulu. X min 4 menjadi X plus 4, Y min 1. Ditulis di sini. Nah, X plus 4 kita tulis tetap X plus 4, Y min 0 kita tulis Y. Kemudian ini kita kalikan 2 kali X plus 4, yaitu 2X plus 8, 2 kali Y min 1, yaitu 2Y min 2. Sehingga di sini X plus 4 sama dengan 2X plus 8. Nah, ini depan sama dengan depan ya. Kemudian Y sama dengan 2Y min 2. Belakang sama dengan belakang. Nah, ini kita proses dulu yang depan, yaitu X plus 4 sama dengan 2X plus 8. Kita pindahkan ya, yang sama-sama ada X-nya. X-nya kita pindahkan ke ruas kanan. 8-nya kita pindah ke ruas kiri ya, berarti menjadi X sama dengan min 4. Kemudian Y sama dengan 2Y min 2, maka hasilnya adalah Y sama dengan 2. Nah, sehingga diperoleh B aksen, yaitu min 4,2. Min 4-nya dari sini, 2-nya dari sini. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu T adalah garis sumbu perspektivitas yaitu sumbu X. S adalah garis arah perspektivitas yaitu sumbu Y. Dan di mana titik C-nya adalah X, Y. Nah, langkah pertama sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2. Kita mencari C double aksennya terlebih dahulu. C double aksen adalah proyeksi titik C pada garis sumbu perspektif. Ya. Nah, sehingga koordinat dari C double aksen maka adalah X, 0 karena C double aksen yaitu proyeksi dari titik C terhadap sumbu X. Kemudian kita bisa mencari hasil perspektivitas dari titik C yaitu C aksen. Nah, kita misalkan C aksennya adalah A, B. Ya, maka C aksen sama dengan LTS 2 dari C. Nah, maka bisa terbentuk C double aksen C aksen sama dengan 2 kali C aksen. Nah, perhatikan ya, C double aksen C aksen sama dengan 2 kali C aksen. Nah, C double aksen C aksen berarti kita lihatnya dari yang belakang, yaitu C aksen terlebih dahulu. Berarti A ya, karena C aksen koordinatnya yang depan adalah A, berarti A dikurangi X, B-nya didapat dari sini, B dikurangi 0, 0-nya dari sini. Sama dengan 2 kali C aksen, berarti A dikurangi dari ini ya, yang CX, B didapat dari ini, B dikurangi Y yang ini. Nah, A min X akan tetap menjadi A min X, B min 0 akan menjadi B saja. Kemudian ini 2 kita kalikan dengan A min X menjadi 2A min 2X, 2 dikalikan B min Y menjadi 2B min 2Y. Kemudian kita lihat depan sama dengan depan ya, depan koma sama dengan depannya koma, berarti A min X sama dengan 2A min 2X. Nah, kemudian A-nya pindah ruas ke ruas kiri menjadi 2A min A, min 2X pindah ke ruas kanan menjadi 2X min X. Jadi A sama dengan X. Kemudian yang belakang koma, B sama dengan yang belakang koma, yaitu 2B min 2Y. Jadi B sama dengan 2B min 2Y. Nah, kemudian B-nya kita pindah ke ruas kanan, min 2Y-nya pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi B sama dengan 2Y. Maka koordinat dari C aksen LTS 2 dari C, maka X, 2Y. Baik, terima kasih atas perhatiannya.